Halo, pagi guys, gimana kabar? Biodiesel. Halo pagi semuanya nih, ada Sadra, Kuprakoso, Irfan Setiawan, Jami Ruyo, ada Om Viko Wibisono. Om Viko, gimana kita jadi Ambarawa nggak nih? Mister Fury, Sandy, Iqbar, Eka Setiawan, ada MSCI as predicted, freeze lagi Om Ben, ajaib Om. Mantap nih MSCI. Wah terbukti nih ramalan kita nih bro. Kalau gue jadi MSCI, apa yang akan gue lakukan? Persis yang dilakukan oleh MSCI hari ini. Is there another war? Is it a false flag? Kalau menurut saya bakal ada ya perang lagi. Jadi eh, ini indikatornya ya. Kenapa menurut gue bijak program B50 kita ya. Menurut gue bijak. Lu tau kan salah satu supplier besar solar di dunia ini selain negara Arab itu Rusia guys. Eksportir diesel, eksportir solar terbesar di dunia. eh, Hari ini resmi nih, hari ini buat teman-teman yang belum tahu, ini udah kita udah cek teman-teman kita di Rusia juga. Rusia resmi stop ekspor solar ke seluruh dunia, guys. Jadi lu bisa tahu kalau itu jadi kenyataan, bukan kalau itu jadi kenyataan ya, memang udah jadi kenyataan, mereka resmi stop ekspor solar ke seluruh dunia. Kenapa? Karena kilang-kilang solarnya Rusia udah habis, hancur, dibombardir ya sama Ukraina, guys. Jadi eh, lu harus siap-siap terjadi krisis solar nih. Kemarin pas gua ke India ya, itu di kayak di Indonesia ya. Kalau teman-teman di sini gua rasa mayoritas orang Jabodetabek nih yang nonton kita. Tapi kalau lu ke Kalimantan, banyak orang kalau mau ngisi solar itu harus ngantri, Bro. Ngantri itu kalau di Jakarta kan ngantri paling 7 mobil, 8 mobil ya. Kalau di Kalimantan tuh ngantri itu hitungannya kilometer. Jadi kalau mau isi solar, telepon dulu sama temennya. Bro, antrian udah berapa nih? Berapa lama nih? Oh 2 kilo bro, 3 kilo bro. Jadi antrian itu kayaknya kilometer guys. Kalau di Kalimantan. Gue lihat hal yang sama di India. Jadi eh, hari ini resmi Rusia stop ekspor solar. Jadi mereka memprioritaskan produksi solar mereka hanya untuk dalam negeri pas pertanian, pasca pertanian karena bentar lagi mau masuk musim dingin ya di Rusia. Jadi mereka konsentrasi solar mereka untuk konsumsi dalam negeri sama pertanian. Nah, penyerap terbesar ketiga itu perang, engine perang. Truk, tank itu kan pakai solar. Ya. Semoga betul Indonesia udah bisa masuk ke B50 nih. Supaya kita jangan tergoda gara-gara harga minyak murah. Kemarin itu bahkan sampai $70 ya. Bentar lagi bakal tembus lagi $80, habis itu tembus lagi $90. Semoga kita nggak ke gap, guys. Kita jangan sampai tertangkap tidak siap. Ini gue nggak tahu, gue yakin bahkan belum masuk di Indonesia beritanya, lu bahkan mungkin nggak tahu ya. Kalau Rusia udah resmi stop ekspor solar mereka. Jadi harus siap-siap nih teman-teman di kebon, teman-teman di tambang. Kalau masih ada waktu ganti ke kendaraan listrik, lu ganti kendaraan listrik nih. Ini buat pabrik-pabrik mobil listrik, kemarin kan kita ada meeting. Gue kaget ya, gue nggak tahu orangnya ada di sini apa enggak. Gue kaget ternyata direktur perusahaan mobil listrik salah satu yang terbesar di Indonesia datang ke pertemuan kita yang di Bandung kemarin. Makanya lu dateng bro kalau kita bikin meeting ngopi-ngopi bareng di Bandung. Kemarin pas kita bikin meeting gue kaget ternyata yang datang direkturnya direktur mobil, salah satu direktur mobil Cina, gue nggak mau sebut mereknya. Tapi menurut gue dia yang paling punya kans buat menang di kebon, buat menang di tambang. Semoga makin banyak lagi lah perusahaan mobil listrik ya yang bikin mobil tuh bukan cuma buat passenger car tapi buat komersil, buat industri, buat tambang. Karena jujur itu yang gue impi-impikan.
Kita ada kebun di Kalimantan. Lu bayangin, kebun kita nanam semangka, nanam nanas, nanam pisang. Bentar lagi ekspansi, kita mulai masuk ke bisnis jagung, tebu, singkong. Eh, Gimana kita bisa panen raya? Gimana kita bisa nanam? Kalau solar aja langka nanti. Hopefully enggak. Tapi yang gua harapin itu adalah kita udah punya truk listrik, pickup listrik. India udah lakukan itu. Gue udah sharing belum ya? Kalau di Brazil, lu isi bensin nih di pom bensin. Di Indonesia kan paling lu ditanya mau isi Pertalite, Pertamax, atau lu mau isi Biodex, Dex Light, gitu kan. Di Indonesia kan itu, lu mau isi solar apa mau isi bensin. Tapi kalau lu isi bensin di Brazil, lu tuh ditanya lu mau isi apa? Isi jagung kah? Lu mau isi tebu kah? Lu mau isi minyak bumi kah? Gitu. Jadi variasinya tuh banyak banget. Tergantung mesin mobil itu dipakai, lu pakai mesin yang buat apa. Beda dengan di Indonesia. Indonesia cuman kita ini tergantung banget sama negara Teluk. Sehingga kalau lu ke pom bensin pilihannya cuma dua. Solar dari Timur Tengah atau bensin dari Timur Tengah. Ini nggak kejadian kalau lu di Brazil. Karena lu boleh milih tuh. Gue pengen isi minyak tebu, gue pengen isi minyak jagung, lu pengen isi minyak singkong, lu ada pilihannya tuh di situ. Nah, lu tau nggak pas gue ke kampung-kampung di India, ternyata situasi di Brazil tuh sama juga dengan di India. Ketika lu mau isi bensin, itu nggak kayak di Indonesia juga. Mereka ternyata variasinya banyak. Dan gue salutnya eh, banyak brand-brand lokal pom bensinnya. Pom bensin lokal tuh banyak. Gue nggak inget lah namanya. Nanti lihat di Instagram kita ya, gue ada rekam. Bukan cuma ada nih Ambani, no, enggak. Tapi banyak merek-merek lokal, warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna pink. Dan ketika lu isi bensin di pom bensin di India, itu eh, pilihannya itu variatif loh. Mereka itu ada pilihan minyak bumi, ada pilihan gas bumi, gasnya juga ada levelnya. Gue juga baru tahu ya, karena kita juga bukan orang sana. Jadi kalau di Indonesia lu mungkin familiar sama gas LPG. Kalau isi bensin di India itu lu ada banyak variasi gas yang gue juga baru tahu. Oh, lu bisa pilih nih mau isi pakai apa nih? LPG kah? Lu mau pakai natural gas kah? Jadi lu bisa isi pakai gas bumi, lu bisa pakai gas metana berapa lah, metan sekian. Kalau kita oktan ya, kalau mereka ada metana, sekarang isi gas. Apa lu mau pakai gas LPG kah? Atau mau pakai gas CNG kah? Atau mau pakai minyak bumi? Itu variasinya banyak loh, unik ya. Dan again, menurut gua kita udah harus siap karena udah resmi ya hari ini Donald Trump menghentikan gencatan senjata dengan Iran. Jadi mereka udah saling ngebom lagi, bro. Artinya teman-teman harus siap. Harga minyak dunia pelan-pelan bakal naik terus. Berarti lu udah tau dong hubungannya bakal kemana ya? Kalau harga minyak dunia naik terus, lu pasti bakal lihat juga hubungannya sama emas. Harga emas bakal makin nyungsep. Harga emas makin nyungsep. Suku bunga, ada yang tahu nggak? Suku bunga bakal jadi gimana nih? Makin naik apa makin turun? Hero Hit mau datang tapi di limit jumlah orangnya, Om. Oh iya. Nanti kita bikin acara ya weekend ini di Semarang. Jangan lupa yang teman-teman di Semarang kalau mau datang segera daftar. Solar susah yang pakai baju belang-belang di langit jualan diam-diam Pak Jamiru. Solar bakalan makin susah ke depan, iya. Makanya gue seneng banget kalau ada perusahaan mobil listrik yang nonton gue banyak by the way. Please tolonglah lu segera bikin truk ya buat industri tapi pakai listrik. Gue yakin laku keras.
laku keras. Gue pun pasti beli buat di kebun kita dibanding gue ngantri 2 minggu biar dapat solar. Mendingan gue pakai tenaga listrik. Tapi gue bingung, sayang banget di Indonesia masih fokusnya itu passenger car ya. Padahal kalau mereka masuk ke segmen sawit, segmen jagung, tebu, gue yakin laku barang. Terutama ya di daerah-daerah yang langka solar, itu dibutuhkan pickup listrik. Kemarin gue lihat brand Jepang ya, ada bikin Hilux listrik ya kalau gue nggak salah. Bener ya, Hilux listrik. Cuman harganya 900 jutaan, nggak masuk akal. Di Cina, pickup listrik itu harganya 300 jutaan. Di Cina. Di Eropa, lu pesen Amazon ya, atau lu pesen Tokopedia ya di Eropa ya. Truk-truk logistik di situ semua udah pada pakai listrik. Jadi mereka gesit juga lihat ini. Teman-teman di sini ada nggak yang dari Jerman? Gue beberapa kali ngecek deponya ya, gudang-gudangnya DHL yang ada di Jerman. Listrik trailer itu, kontainer panjang, ternyata udah pakai listrik semua. Ada nggak di sini yang dari Eropa? Dump truck listrik udah masuk di Balaraja Om. Wah, good news Adit. Itu pun Hilux-nya baru di Thailand ya, yang Hilux listrik. Ya, gue yakin laku itu kayak kacang goreng. Percaya deh. Indomobil udah tuh Om, JAC. Oh ya? Truk listrik, tinggal lihat PLN atau EBT di daerah. Mahal harganya Om. Irjian, ada saham kendaraan listrik. Tapi dari grup B, no comment gue. Gue enggak. Truk listrik udah masuk di tambang batubara Balaraja. Di mana tuh? Merek apa guys? Ada yang tahu? Ada nomor yang bisa dihubungi buat reservasi di Semarang. Waduh, gue juga nggak tahu ya. Mesti tanya panitianya bro. Mana ya? Coba ya gue cari ya. Gue nggak tahu guys. Gue cuma di panitianya, kita kan diundang ya. Coba ya gue cek ya. Minta brosur dong acara yang di Semarang. Ada guys, ini gue juga nggak tahu ya. Seingat gue kayaknya hari Sabtu deh. Sumsel Om, oh merek Sani. Truk listrik untuk ditambang udah ada beberapa perusahaan tambang batubara di Sumatera Selatan yang pakai Om, tapi kendalanya di PLN yang sulit masuk ke lokasi untuk pasang daya listrik. Sebetulnya kalau lu punya tambang batubara, bikin pembangkit sendiri aja, bikin pembangkit yang kecil. Jadi ngecasnya pakai batubara sendiri. Ngapain lagi beli dari PLN? Tapi nggak boleh ya? Dilarang ya? Soalnya cuma PLN yang boleh jualan listrik ya? Nggak boleh bro. Jangan ya. Liugong ya mereknya? Liugong apa Sani bro? Pakai scan barcode daftar pagi Om. Pagi Om, salam dari Sydney. Halo, ada Malvin Gionardo. Saya ada kenalan investor dari Shanghai Om yang mau masukin truk listrik. Saat ini beliau investasi Isotank dan lagi lirik truk listrik, yes. Tapi lu jangan pakai strategi mobil-mobil Cina itu ya. Mereka rata-rata masuk ke passenger car, jualan di kota, salah. Lu masuk ke kebun. Kuenya besar di situ. Berarti saham parkiran kita makin optimis dong Om Ben. Iyalah, harga minyak dunia makin mahal, orang bakal berebutan ganti ke kendaraan listrik.
Kita udah pernah bikin hitungannya ya. Kalau orang nanam jagung, gara-gara mau kasih makan sapi, oligarki bisnis sapi sekarang, jangan anggap remeh lu ya. Oligarki bisnis sapi sekarang butuh jagung. Jagung butuh kendaraan operasional. Kendaraan operasional kalau pakai solar boncos loh. Pakai listrik loh. Apakah WTI masih on the way 150 USD? Wow, ini terlalu optimis nih 150. Berarti naik 100% ya dari harga hari ini. Pembangkit sendiri di sana udah ngecas sendiri. Yes, dengan KPR 40 tahun apakah sektor properti masih belum menarik kah, Om Ben? Belum, nggak bisa, Bro. Kita ini sedang memasuki era suku bunga tinggi. Teman-teman tahu? Eh, ini seru nih, guys. Gue kemarin habis meeting sama investor asing terbesar di Indonesia. Jadi jangan ngomong di sini deh, ini online soalnya. Dia baru handle akuisisi salah satu tambang emas terbesar. Dia ada grup konglomerat Indonesia akuisisi tambang emas yang sebetulnya menurut gue agak bermasalah dari isu sosialnya berat, tapi akhirnya resmi diakuisisi. Gue tanya dia belanja di harga berapa, dia nggak mau buka angka sih. Ya kira-kira 5 triliun sampai 15 triliun lah nilai transaksinya. Terus gue tanya, kenapa dia pede banget beli segitu? Karena gue tahu itu overpriced. Pemilik lama aja nggak bisa gali itu tambang emasnya karena isu sosialnya berat. Belum lagi itu belum dieksploitasi, masih di tahap eksplorasi. Kenapa dia berani injek dana akuisisi tambang? Only at the secret level. Ya, nanti deh. Ya jangan sekarang deh. Gue nggak enak nih nanti. Ada orangnya di sini. Tapi yang gue mau bilang adalah bukan soal tambang emas. Yang gue mau sharing adalah dia banyak jualan bond. Jadi dia bukan ditawarin sih, dia jualin bond beberapa perusahaan TBK di Indonesia. Kalau sama dia itu kuenya yang orang kemarin itu 10 triliun. Jadi kalau orang mau nerbitin bond di atas 10 triliun, udah pasti yang nyerap itu bukan cuma orang lokal, tapi orang dari internasional juga ya. So, dia hubungin kawan kita. Ini yang menarik dan ini gue bilang sama dia, lu harus siap-siap. Terakhir lu jualan bond berapa? Bond terakhir itu, ini dalam dolar loh, lu bayangin ya, bond dalam dolar. Bunganya 6%. Ngeri nggak? Lu sadar nggak, bunga bond 6% itu udah hampir sama dengan Bank Indonesia. Ngeri nggak kalau lu sadar? Coba ya, kita lihat terakhir berapa sih BI rate? BI rate udah 7% belum? Berapa ya? Iya, udah lebih gede dari suku bunga BI. Ngeri nggak? Jadi pas kita ngobrol itu, ya gue langsung aja ngomong, menurut gue lu harus siap-siap nih sama perang suku bunga, bla 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 bla, ngobrol gitu kan. Akhirnya dia buka data, iya bener sih, bener kata lu kata dia. Kenapa? Kemarin gue habis jualin surat utang nih, ada salah satu perusahaan TBK ya. Bondnya itu dalam dolar, sekitar pokoknya di atas 500 juta dolar nilai bondnya, bunganya 6%. Gila nggak? Dalam dolar. Lu mau nggak juga? Gue tanya. Lu mau nggak nabung? Lu sekarang kalau nabung deposito aja, misalkan di bank BCA, rupiah tuh,
Dapat nggak bunga deposito 6% hari ini? Bank Buku 4. Jujur-jujur aja deh. Enggak kan? Ada nggak di sini? Gue tahu Bank Buku 1 ada beberapa yang agak bandel. Suku bunganya 8%, gue tahu, yes. Ada yang 7,25%, yes, gue tahu. Tapi Bank Buku 4, lu nabung deposito Bank Buku 4. Rupiah, berapa bunganya? Oh, masa sih ada yang 10%, Mr. Fury? Beneran? TBK nggak? Hero Hit dapat berapa? Hero Hit dapat penawaran berapa? Oh, 6 sampai 6,5%. Really bro? Di bank BCA lu deposito bunga 6,5%, masa sih? Rupiah apa dolar? Bener om, bank kecil di Jawa Tengah bunga 10%. Gila, ngeri bener bro. Coba nanti kita ke sana. Oh ya udah, Hirohit 30 bukan bank BCA tapi bank Buku 4. Dalam rupiah apa dolar guys? 6,5% itu rupiah apa dolar? Masih rupiah. So lu bisa imagine seberapa ngerinya ini kalau perusahaan swasta kita hari ini berlomba-lomba ngutang dalam dolar, ngutangnya bunganya 6%. Gue bilang, ya itu yang gue bilang, kita sudah memasuki era perang suku bunga. Ngeri, menurut gue ngeri. Menurut gue ngeri sih. Makanya gue apresiasi ya kemarin ketika ada lembaga sovereign wealth fund yang bisa narik duit, entah duitnya dari mana, mau dalam negeri, mau luar negeri, mau dari hantu maupun siluman, bunganya cuma 2%. Kenapa? Lu tahu nggak siapa yang panik ketika sovereign wealth fund bikin surat utang bunga cuma 2%? Kok Singapura yang panik sampai kirim Perdana Menterinya ke Indonesia? Lu sadar nggak sih maksudnya itu apa? Artinya kan gini bro, kalau lu ngutang di Singapura, lu terbitin surat utang di Singapura ya, bunganya juga udah naik. Lu bunga udah pasti di atas 4%, di atas 5%. Tiba-tiba nih, ada yang bikin bunganya cuma 2%. Tapi orang berlomba-lomba nabung di situ yang bunganya 2%. Sampai Singapura ketakutan. Betul Febriananda Pramudita. Itu maksud gue. Makanya mereka wajib banget sembah-sembah, menyembah guys. Lu bayangin, Singapura bikin bond 4%, kalah sama ada sebuah sovereign wealth fund bikin bond 2%. Karena ada gimmicknya. Nah, ini yang orang Indonesia banyak salah nangkep. Dikira itu sebagai tempat cuci duit koruptor di Indonesia. Bro, itu memang banyak koruptor di Indonesia. Duitnya tapi nggak seberapa ya. Tapi lu bisa bayangkan kalau Singapura sampai nyembah-nyembah ke Indonesia, berarti yang kita ngomongin bukan duit 100 triliun bro, atau duit 500 triliun. Lu harusnya berpikir, kenapa dia sampai kirim Perdana Menterinya, bukan menterinya, bukan wakil menteri yang dikirim, Perdana Menterinya dikirim. Artinya terjadi kompetisi, ada kompetitor baru. Dan mereka programnya lebih seksi. Artinya selama ini
Langsung Bloomberg keluar berita soal bla bla bla. Jadi ini rahasia yang orang-orang nggak suka omongin di dunia finance. Singapura itu tempat cuci duit paling hebat lah di dunia. Menurut gua lebih hebat bahkan dibanding Swiss. Jauh lah lebih hebat dibanding Swiss. Swiss itu mungkin hebat gara-gara mereka sukses cuci duit orang jenderal-jenderal Nazi, eh, duit hasil genosida di Afrika itu semua nabungnya di Swiss kan. Karena Swiss punya yang namanya Bank Secrecy Act, jadi undang-undang kerahasiaan data perbankan. Jadi mau lu oligarki, lu mau diktator, duit hasil pembantaian massal pun masuk itu ke Swiss, aman rahasia lu. Tapi dari sini kita tetap melihat Swiss itu sebagai bangsa yang modern, maju, ramah, peduli hak asasi manusia, padahal mah kagak ya, kalau yang paham. Tapi skala yang dilakukan Swiss itu nothing compare to Singapura. Gak ada apa-apanya tuh Swiss. Eh, Iya, gue seneng tuh. Kemarin Singapura kesini tidak dikasih pelayanan yang mewah, tapi ala kadarnya giliran India dikasih pelayanan yang mewah. Gue seneng lihat itu. Gue apresiasi itu. Dan memang kita harus lakukan itu. Kenapa? Karena Modi udah berulang kali berusaha nyetop konsumsi CPO di India. Udah keluar belum ya video kita di Instagram? Gue live di supermarket di India. Di situ barang-barang udah ditulisin. Lu bayangin ya, lu kalau ke Indo, lu kalau ke supermarket yang ada di India, itu ada tulisan makanan ini tidak menggunakan CPO, bro. Lu beli biskuit, biskuit ini tidak menggunakan CPO. Lu beli coklat, coklat ini tidak menggunakan CPO. Kayak bener-bener direct attack loh. Udah muncul tuh di Instagram. Dari situ lu bisa lihat, wey, kita betul-betul harus siap nih. India bakal mengurangi impor CPO dari kita. Wong pulang kayaknya kecewa ya, Om Ben, bagus lah. Ya, Lawrence Wong kan cuma karyawan oligarki ya. Ini gue ulangin ya, Lawrence Wong itu cuma karyawan oligarki. Lebih ngeri lagi, oligarkinya bukan oligarki Singapura. Lu tau nggak Lawrence Wong itu karyawan oligarki mana? Solar naik, harga saham CPO naik, bukan kata gue ya, kata si Itergen. Duit haram masuk besar-besaran ke Indonesia. Apakah emiten konglo lokal yang sehat jadi menarik, Om Ben? Nah, ini yang penting. Ini kita bakal ngobrolin hal yang pertanyaan lu sangat-sangat bagus. Pertanyaan lu sangat-sangat bagus. Pertanyaan lu sangat-sangat bagus. Eh, jadi kemarin gue ngobrol sama investor asing terbesar di Indonesia. Dan uh, kita saling sharing informasi lah terkait yang MSCI segala macam. Ternyata prediksi kita jadi kenyataan. Dia juga udah melihat MSCI bakal buying time sama lah. Tapi yang gue nggak bilang sama dia adalah gue udah ketemu juga sama pemegang sahamnya MSCI di Amerika. Sahamnya lebih banyak dibanding dia. Dia punya saham juga di MSCI, tapi nggak sebanyak yang kita temuin. Karena itu dimension. Lu tau nggak pemegang saham terbesar MSCI siapa? Kayaknya udah pernah kita bahas nih waktu lain. Nggak tahu ya. Nanti kita bahas deh. Sekalian kita mau giveaway. Banyak yang jawab tuh, yang benar cuma satu tuh.
Jadi eh, gak lama setelah pertemuan kita sama si investor asing terbesar di Indonesia, lu tahu apa yang dilakukan sih orang ini? Gak lama setelah itu, lu lihat S&P ya, udah tahu S&P? S&P mau downgrade indeksnya kita juga dari emerging market ke frontier market. Ini rese banget nih emang. Jadi eh, jadi seru banget nih, seru banget. Jadi teman-teman sekali lagi ya, lu harus siap-siap perang suku bunga itu nyata, itu real. Bentar lagi nyampe ke Indonesia. Hari ini perangnya masih di luar negeri nih, di Amerika, di Jepang, ke Singapura, and then after that ke Indonesia. So menurut gua adalah sangat-sangat bijak kalau lu misalkan mau ngeluarin bond. Di sini banyak direktur TBK yang follower Benix. Dari sekarang lu keluarin bond lu. Kalau lu masih nunggu 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, lu udah nggak bisa pakai bunga yang sama. Hari ini aja orang udah berlomba-lomba bikin surat utang bond dalam dolar, bunganya sampai 6%. Nah, lu harusnya bisa bayangin kalau lu nunggu-nunggu lagi 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, lu udah nggak bisa keluarin di angka segitu. Jadi eh, lu udah harus lebih cerdik nih dari sekarang usahain. Di Jepang, eh, lu tau gak ya? Di Jepang, Jepang itu kemarin habis nerbitin bond juga. Kayak ori lah kalau di Indonesia ya, obligasi retail negaranya mereka. Jadi punya pemerintah resmi. Lu tau nggak? Mereka baru saja mengeluarkan surat utang dengan bunga tertinggi sepanjang sejarah pemerintah Jepang. Sepanjang sejarah pemerintah Jepang. Jadi dalam 30 tahun terakhir lah ya, sebelum krisis tahun 96, sekarang 2026, 30 tahun. Sekarang lu kalau beli orinya Jepang itu udah hampir 3%, 2,8%, 2,8 sampai 3% orinya. Lu bisa bayangin guys, eh, lu beli ori Jepang bunganya bisa sampai 2,8% dan bentar lagi tembus di atas 3%. Jadi kita udah pernah bahas ini deh kayaknya bulan lalu ya, bulan lalu atau 2 bulan lalu di Secret Level. Lu siap-siap, kita akan memasuki era perang suku bunga. Dan hari ini Jepang udah meresmikan genderang perangnya bro. Suku bunga di Jepang udah naik terus. Bakal berhenti nggak sampai di 2,8%? Nggak, gue yakin bisa tembus bahkan sampai 3,5%. Karena gapnya masih jauh. Ya, sekarang gini bayangin ya, kita ngomongin realita nih. Jadi bukan di dunia moneter. Kita ngomong realita bisnis. Lu kalau zaman dulu ngutang di Jepang bunganya 0%. Lu ngutang di Jepang bunganya 0%. Terus duitnya lu taruh di mana? Lu taruh di Amerika, bunganya 2%. Lu cuan udah 2 kali tuh. Lu udah dapet cuan 2% lebih banyak. Terus nilai dolar Amerika menguat terus terhadap yen Jepang. Jadi dari situ aja lu udah cuan 2 kali tuh. Cuan dari suku bunga 2% di Amerika, padahal di Jepang 0%, lu ngutangnya dari Jepang, terus dapat cuan dari selisih kurs. Lu cuan 2 kali. Enak ya. Sekarang suku bunga
di Jepang bakal naik terus. Kenapa bakal naik terus? Karena realitanya hari ini lu mau bikin kayak di Indonesia ya, ngutang dalam dolar aja udah 6%. Masih menarik nggak lu beli surat utangnya Jepang yang 2,8% itu? Nggak bakal. Jadi 2,8% itu belum garis finish bro. Menurut gue itu baru garis start. Ntar lagi jadi 3%, 3,2%, 3,5%. Karena gapnya masih jauh antara bunga dalam US dollar sama bunga dalam yen. Gitu loh bro. Nah, dan kenapa ini penting ya buat teman-teman investor? Karena kalau perang suku bunga ini terus terjadi, apa yang terjadi dengan rupiah, guys? Ada yang tahu nggak? Kalau perang suku bunga ini sesuai dengan prediksi gua 2 bulan atau 3 bulan lalu, lu tau nggak rupiah bakal gimana nasibnya? Iya, rupiah wajib melemah. Lu denger nggak? Wajib melemah. Jadi lu jangan berfantasi rupiah bisa 12.000, 13.000, itu udah imajinasi yang terlalu liar bro. Nggak bisa. Ya lu bayangin, kalau Jepang naikin suku bunga, Donald Trump happy atau marah bro? Jepang naikin suku bunga, menurut lu Donald Trump happy atau marah? Iyalah, marah lah. Jadi lu harus siap-siap, Amerika nggak bakal diem aja ngelihat duit keluar dari Amerika ke Jepang. Karena hari ini pemegang surat utang terbanyak itu Jepang. Jepang yang paling banyak pegang surat utang Amerika Serikat. Karena bunganya menarik. Lu bayangin tiba-tiba Jepang naikin suku bunganya, duit itu pulang kampung. Marah Amerika. Nah, Amerika akan terdesak nih, nggak ada pilihan lain. Dia wajib naikin suku bunganya lagi. Jadi Amerika naikin suku bunganya lagi, jadi jauh lebih atraktif nabung dalam dolar. Jadi dari sini lu udah bisa lihat hubungannya apa emangnya. Ternyata yen itu mempengaruhi posisi Amerika Serikat. Posisi Amerika Serikat mempengaruhi posisi Indonesia. Makanya menurut gua kita udah melakukan hal yang bijak. Karena jauh sebelum perang suku bunga ini terjadi, kita berhasil jual bond triliunan dengan bunga 2%. Menurut gue itu luar biasa, ajaib. Menurut gue smart bahkan. Terlepas dari anjing-anjing peliharaan George Soros ya, yang marah-marah karena dibilang, wah ini bakal jadi tempat cuci duit, duit koruptor segala macem. Ya itu mah duit, ya, gimana ya, kita lagi ngomongin duit puluhan ribu triliun nih, yang selama ini lari ke Singapura nih, dari diktator Afrika nih, dari bandit-bandit di Jerman nih, dari seluruh dunia nih, yang dari kemarin masuk Singapura. Investor asing, kataku Prakoson, investor asing jual bond dan saham, ISG turun. So appetite-nya adalah berdasarkan hasil diskusi kita itu, ya investor asing, bukan investor asing lah, kita semua juga sama ya. Ya kita nahan duit, at least sampai kita lihat di November ini posisinya Jepang gimana, posisinya Amerika gimana, karena kemungkinan masih ada 2 pertemuan meeting lagi The Fed, yang menurut gua mereka harusnya naikin suku bunga. Mereka nggak bakal diem aja dikerjain sama si Jepang. Jadi ini ada hubungannya dengan posisi kalian juga kalau lu di IHSG atau kalau lu investasi emas. Artinya udah tahu dong harga emas bakal wow. Jadi hyperinflation strategi kita nih, hyperinflasi bisa terjadi nggak di tahun ini? Belum bro, enggak.
inflasi itu selalu ada delay. Enggak. Kalau inflasi biasa sih ya memang bakal naik terus. Tapi kalau hyperinflation, enggak, menurut gue masih butuh waktu 2 tahun lagi hyperinflation. Terus bubble pop gara-gara AI. Jadi sekarang duit itu, ada yang udah nonton belum podcast kita yang terbaru? Kenapa ISG gue yakin bakal makin melemah? Karena appetite-nya investor, manusia yang punya akal sehat itu adalah investor ya, bukan trader. Trader nggak punya otak. Tapi kalau investor itu punya otak. Kalau lu lihat di podcast itu, mereka appetite-nya sekarang investasi di mana kalau lu punya duit? Investasi di AI. Indonesia punya AI nggak? Nggak ada. Oke. Kalaupun saham, mereka masuk ke saham AI. Di Indonesia nggak ada. So, mau nggak mau duit investor lari ke Amerika buat nabung di saham AI. Kalau nggak mau nabung di saham AI, mungkin high risk, high gain gara-gara investasi ekuitas. Pilihannya apa? Investasi yang pendapatan tetap. Lu beli surat utang, lu beli ori, lu beli bond. Mana yang lebih menarik? Kalau perang suku bunga ini terus terjadi, lebih menarik lu beli surat utang yang ada di Amerika, ya dong. Jadi nggak ada pilihan lain nih. Lu mau investasi ekuitas, lu mau investasi utang, jauh lebih seksi, lu ke sana. Karena Indonesia tidak ada perusahaan AI. Jadi eh, seru nih, bakal makin seru nih. Ini bakal makin seru, ditambah lagi Hormuz ditutup. Kalau menurut gua sih yang paling signifikan gara-gara operasi, kalau lihat prosesi penguburan Khomeini ya. Kalau teman-teman lihat, ternyata dihadirin jutaan orang ya. Kabarnya lebih dari 5 juta orang turun ke jalan. Dan ini penting, karena katanya suara rakyat suara Tuhan. Dan kalau lu nonton nih, orang-orang yang datang ke upacara persemayaman itu ternyata sesuai dengan yang gue pernah share. Menurut gue, rakyat Iran sendiri tersinggung dengan adanya perdamaian dengan Amerika Serikat. Menurut gue. Karena ini kita lagi ngomongin zealot, guys. Orang yang rela berperang bahkan ketika lu tidak digaji sekalipun. Emang enggak sih? So ketika lihat orang-orang yang lagi berduka di Iran dan turun-turun ke jalan sampai jutaan orang, dan kalau lu lihat mereka semua apa mayoritas bilang minta balas dendam, guys. So kalau lu jadi pemimpin politik di Iran, apa berani lu melawan kehendak rakyat lu? Iya kan? Karena kan cita-cita semua pejabat itu sama, mereka pengen bertahan di situ, pengen hidup dan bertahan di situ. Om Ben, berarti yang investable detik ini di ISG hanya oil and gas dong ya, karena kan sebentar lagi perangnya bakal makin panas lagi. Enggak sih. Kita kita berada di posisi yang sangat nyaman lah. Om Ben, kemarin kedatangan India itu apa betul kesepakatannya bakal bangun port di Sabang yang bikin Cina lemes? Oh, ada beberapa. Ada beberapa, guys. Eh, ada yang ditunjukkan di publik, ada yang tidak ditunjukkan di publik. Tapi menurut gua udah sesuai lah dengan kunjungan kita ke India. Jadi ya
menurut gua kita ambil banyak keuntungan sih dari deal itu ya. Udah sesuai lah dengan pas kunjungan gua ke India kemarin. Gua udah lihat beberapa hal yang memang kita bisa ambil cuan dari India. Gua nggak bisa ngomong lebih banyak bro karena duta besar India follower Benix juga bro. Jadi nanti kita ngomong deh kalau tertutup ya. Gua nggak bisa ngomong di sini lah. Tapi udah sesuai lah. Kita butuh ada beberapa hal yang memang eh, kita bisa sama-sama untung lah. Kalau India butuh dari Indonesia, selain CPO, sebetulnya mereka butuh pupuk dari kita. Mereka harus kasih makan 1 miliar penduduk bro, 1,5 miliar penduduk. Mereka perlu banget pupuk. Sayangnya Indonesia juga perlu juga pupuk, karena nggak semua jenis pupuk kita punya. Sulfur kita masih impor, fosfat kita masih impor, kalium kita masih impor, nitrogen kita masih bisa bikin sendiri, nitrogen dari udara ya. Perusahaannya si Papi itu bisa bikin. Tapi nggak semua unsur kita punya. Beberapa unsur malah kita berlebih. So itu yang bisa kita barter sama mereka. Gitu sih. Uh, gitu loh guys. Uh, kita mau bikin giveaway nih guys. Jadi kemarin harusnya kita live ya, sorry banget, harusnya hari Senin mau live tapi nggak bisa karena kita harus meeting, ternyata banyak meeting mendadak gara-gara Singapura sama India mau ke Indonesia nih bro. Rabu juga kita harusnya live tapi nggak bisa juga karena ternyata ada meeting lagi mendadak. Hari ini akhirnya kita bisa meeting, kita mau giveaway. Jadi SSB 10 sudah mulai. Kita bakal giveaway SSB season 11 ya guys. Kita polling dulu bro. Coba ya, kita mau polling giveaway yang hari ini. Jadi kita setiap minggu giveaway sampai untuk merayakan bulan Agustus. Karena di situ channel kita ulang tahun ya, yang ke-5 tahun. Tumbler udah dikirim belum? Udah nyampe belum? Kemarin siapa yang menang tumbler ya? Udah diterima belum? Kasih tahu dong biar gua tahu. Tim gua jalan nggak? Benix lebih dari 5 tahun ya? Berapa tahun bro? Mana yang udah menang nih? Gue pengen tahu juga dia udah nyampe atau belum. Kemarin kita dikirim mangga loh. Thank you ya sama siapa ya? Kemarin kita dapat kiriman mangga ke kantor. Dari yang menang dapat sis Candice. Thank you loh mangganya ya. Mangganya enak. Thank you, thank you. Jul ya. Jul nggak ada nih, lagi sibuk kayaknya. Giveaway hari ini guys. Kita polling dulu ya, mau hadiah apa ya? Sekolah Saham Benix season 11. Om, upload wawancara dengan duta besar Rusia di member Turbo. Kan udah ada. Maksudnya
upload di mana ya? Bukannya udah di-upload ya? Podcast kita sama Duta Besar Rusia, bukannya udah naik? Ada nggak? Bukannya udah ya? Seingat gue udah loh. Kita ada 2 podcast lagi ya. 2 podcast bagus banget bro podcastnya. Hmm, tapi kalau gua naikin itu CIA pasti marah bro, pasti marah besar. Jadi gua ada podcast sama menteri dari negara yang punya nuklir. Sampai hari ini podcastnya masih belum kita tayangin karena gue tidak mau disatronin sama CIA bro. Yang panjangnya belum om. Oh masih part 1. Bukannya udah ya? Coba nanti gua cek ya. Bukan Rusia, bukan Pakistan bro. Jadi kita ada podcast sama menteri ya bro ya. Menteri dari negara yang punya nuklir, bukan Rusia, bukan Pakistan. Di sini ada yang ingat nggak kita pernah awal tahun ini bikin acara di Tangerang, acara offline. Masih ingat nggak? Kita pernah bikin acara di Tangerang. Nah, gue kaget. Pas kita bikin acara di Tangerang itu ternyata banyak jenderal-jenderal yang datang ya. Ini gue bukan ngomongin dalam negeri, gue ngomongin luar negeri yang datang. Gitu. Uh, nanti deh kalau ada waktu. Itu menarik guys, itu ada sudut pandang yang menarik. By the way, menurut lu kita ekspor listrik ke Singapura itu untung atau rugi bro? Boleh sharing nggak? Kalau kata Iter Gaming untung, kalau untung kenapa untung? Ada yang bilang rugi, kalau rugi kenapa rugi? Menurut kalian kita ekspor listrik ke Singapura itu untung apa rugi? Kalau Singapura mau serap oversupply untung, tapi Batam itu nggak oversupply listrik. Indonesia oversupply listrik, yes, tapi tidak di semua daerah. Beberapa daerah masih ada yang kekurangan listrik, beberapa ada yang kelebihan listrik. Coba ya, gue mau lihat nih analisisnya teman-teman investor. Kita untung atau rugi?
Lydia Sari, setelah aku hitung kok jadi rugi ya? Kenapa? Lydia Sari. Rio Kurniawan untung asalkan jualnya di harga premium. Ray Prayuda dari segi politik untung. Seperti kita pegang nyawanya Singapura dari listrik. Ya, Singapura itu ada impor gas dari kita memang. Jadi produksi gas di Sumatera itu yang dikirim ke Singapura selama ini itu buat menghasilkan listrik di Singapura. Jadi orang yang di Sumatera congrats ya, gara-gara lu Singapura hidup hari ini. Kalau nggak rumah sakit di Singapura mati lampu tuh kalau nggak ada gas dari Pulau Sumatera. Selain dari Sumatera, dia juga impor dari mana? Energinya dari Johor Bahru, dari Malaysia. Jadi mereka lagi ketakutan gara-gara suplai gas dari Sumatera makin lama produksinya makin sedikit. But anyway, kita jual listrik ke Singapura untung nggak? Atau kita rugi? Brian Zero, Om Benix, kalau yang baru ikutin channel Om Benix pengetahuannya masih minim, jadi kalah pengetahuannya sama yang udah lama ikutin Om Benix. Oke. Singapura untung karena Kazakhstan polusi. Betul. Indonesia makin polusi. Indonesia bakar batu baranya. Indonesia yang harus bikin pembangkitnya. Indonesia yang capek-capek, terus mereka tinggal impor listriknya. Pinter nih Daily Dose. Terus listriknya dia beli dari kita, berapa sih harganya? Mungkin cuma 2.000 sampai 3.000 rupiah per kWh. Yang harus ditanya adalah, apa betul listriknya di sana buat ngidupin TV dan kulkas di Singapura? Menurut gua, yang harusnya Indonesia ekspor bukan listrik. Listrik itu komoditas. Dan komoditas itu murah di Indonesia. Listrik itu sangat murah di Indonesia. Tapi lu harus bayangin, listrik kalau dirubah jadi oven. Listrik dirubah jadi oven. Oven dipakai buat roasting kopi. Listrik yang tadinya harganya cuma 2.000 per kWh, begitu berubah menjadi kopi yang di roasting pakai oven listrik itu, harga kopinya langsung naik 5 kali lipat. Ternyata listrik bisa jadi lebih berguna ketika dirubah energi itu jadi meningkatkan nilai tambah ya produk kita. Pertanyaannya gini, harga 1 kilo kopi, 1 kilogram kopi komoditas, lebih mahal mana ya? Dengan satu node AI, kredit AI. Ada yang tahu nggak? Lu kalau mau pakai cloud atau Gemini, sekarang udah pada pakai sistem kredit. Komponen biayanya sama-sama 1 kilowatt listrik. 1 kilowatt listrik itu di smelter bisa bikin nikel, di restoran bisa jadi spaghetti, di California bisa berubah jadi 1 node AI. Ether Gaming 200 rupiah per token. Lu bayangin ya, kalau kata Ether Gaming itu 200 rupiah per token. Kita kemarin habis ngitung.
Kenapa menurut gua Singapura pinter banget? Oh ya, kita mau ini dulu nih. Giveaway dulu ya, giveaway hari ini. Pilihannya Sekolah Saham Benik Season 11. Kemarin masih ada eh, buku favoritnya Warren Buffett and Charlie Munger. Oke guys, ini hari ini ya. Coba deh isi pollingnya guys. Kita mau bagi-bagi emas, bagi-bagi perak. Hari ini ada bagi-bagi SSB. Ini emiten metal 15.000 lot bisa nggak bang? Lydia Sari. Lydia Sari lu belum jawab pertanyaan gua tuh, tadi gua nanya Lydia Sari. Kenapa menurut Lydia Sari kita rugi ekspor listrik ke Singapura? Oke guys, ini kita pemanasan dulu bro, giveaway-nya ya. 1 gram emas ya, nggak menarik ya, harusnya 10 gram emas ya. Ya udah next ya guys, minggu depan ya. Iya ya. Uncle, isn't there a data center in Batam? Ada data center di Batam. Metal Omben 700, waktunya serok, coba kita cek. Nanti kita ada sedikit update nih, seru nih. Coba ya kita cek saham favorit kita ya, semoga tambah turun ya. Menarik. Halo Benix, aku dengar dari teman banyak cukim yang masuk ke negara-negara luar. Ya itu penyelundupan tuh. Jadi ini bea cukai ini mesti dibenerin. Dari tambang-tambang ilegal itu banyak bocor ke luar negeri, ini harus dicek nih. Karena nggak mungkin mereka stop produksi, mereka pasti jalan terus produksinya. Pertanyaannya kalau mereka nggak jual ke toko emas lokal karena takut digerebek karena sumbernya dari tambang ilegal, terus emasnya kemana? Disimpan di bawah bantal? Kagak, tetap mereka harus jual. Ujung-ujungnya kayaknya dari kemarin gue udah bilang deh, banyak emas yang pergi ke luar negeri.
Om, saham bla 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 stock split dong. Wah, keren ya. Keren keren keren. Keren. Keren keren. Kita udah beli dari harga berapa ya? Masih ratusan perak gitu. Sekarang udah ribuan ya. Gila ya. 36.000, gila nggak? Gue salut sama yang berbik yang dari Surabaya. Gue respect banget. Dia beli dari harganya 300, di bawah 600 sih inget gue. Sekarang harganya udah 36.000, hebat. Salut gue sama Bu Eni, keren. Itu orang yang paling panjang horizonnya ya. Nyalinya nyali tinggi, lu bayangin bro. Dari harga di bawah 600 perak. Sama kita beli juga dari harga murah. Eh, dari harganya masih ratusan rupiah ya. Hari ini udah 36.000 bro. Gila nggak? Gila. Om Benix yang ngajarin, hahaha. Itu butuh nyali tinggi bro, pegang saham. Pegang saham bertahun-tahun itu nyalinya harus tinggi loh. Di Jawa Timur sudah digerebek guys. Sebetulnya ada lagi yang menarik. Tapi nanti deh kita bahas ya di secret level. Saham batu ginjal. Saham batu ginjal ya. Masih ada yang inget aja saham batu ginjal? Kapan ya saham batu ginjal ya? Kita pernah mention tahun 2000 berapa ya? Kenapa harus nyali tinggi Om Benix? Cobalah lu tes pegang saham 5 tahun. Pasti dalam 5 tahun itu begini-begini dong. Udah pastilah, namanya juga dunia investasi. Lu ngelihat saham lu naik 1000%, lu punya nyali nggak buat tahan? Padahal udah cuan 1000%, lu punya nyali nggak buat tahan? Tidak ambil cuan 1000%. Karena ada kemungkinan dia ngasih cuan 10.000%. Lu punya nyali nggak, Mas? Jadi lu bayangin orang yang beli saham ini di harga 300 perak, terus cuan 1000% jadi 3.000 rupiah, tapi tidak dijual. Terus tiba-tiba, halo guys, sudah bisa belum? Udah ya, udah bisa ya. Coba gue lihat dulu hasil polling. Teman-teman bisa baca nggak sih hasil pollingnya? Ini no settingan ya guys ya, jadi kalian yang nentuin. Kalian bisa baca kan ya hasil pollingnya? Bisa ya? Ya, jadi no settingan ya. Jadi yang menang SSB guys. Jadi kita bakal giveaway Sekolah Saham Benix Season 11. By the way, kita bakal giveaway terus ya. Selama 1, 2, 3. Jadi 3 bulan ke depan kita bakal giveaway kendaraan listrik, kita bakal giveaway Sekolah Saham Benix, kita bakal giveaway member Big Benix Investor Group. Kita bakal giveaway jalan-jalan bareng ke RUPS-nya Berkshire Hathaway yang di Amerika, sama ke RUPS kita juga yang di Tokyo, kalau ada yang mau ikut sih. Bulan bentar lagi loh itu bulan September atau Oktober. Jadi kita bakal agak lebih cepat tuh giveaway yang di Jepang supaya bisa dibeliin tiketnya. Jadi udah all in one ya. Lu dapat tiket pesawat, lu dapat hotel, dapat makan, jadi tinggal ikut aja processingnya gimana.
Peter Gaming, gue nggak bisa bahasa Inggris om, nggak apa-apa. Nanti ada LO-nya, jadi ada yang dampingin kamu. Makan sudah, minumnya enggak ya? Ya, uang jajan nggak dikasih ya, jadi lu kalau mau beli oleh-oleh ya bawa uang jajan sendiri. Oh, nggak semuanya bisa ikut juga ya? Kalau ikut Om Ben jalan-jalan buat karyawan kayak saya agak gimana gitu. Oke deh, nanti bisa dirubah ke emas. Buat teman-teman yang nggak bisa ikut, boleh dirubah ke emas ya. Kalau ke rupiah gua jangan ke duit ya, nanti duitnya dipakai bukan buat investasi, tapi kalau emas semoga tidak langsung dijual. Di Diasari aku skip untuk keluar-keluar bang, teman-teman aja. Oke oke oke. Berarti kalau gitu nggak jadi deh. Seru nih, seru nih. Eh yang bisa aja om ya, tapi gue mana bisa tahu yang menang bisa apa enggak. Yaudah deh nggak apa-apa, nanti kita bikin setara duitnya ya. Ya kalau yang di Amerika mungkin setara uang 50 juta gitu. Kalau yang di Jepang setara 20 juta mungkin gitu ya. Nanti kita lihat ya. Ganti 2000 lot saham air. Hmm. Ya, yeah, yeah. Menarik, menarik. Oke guys, jadi udah resmi ya, giveaway hari ini adalah Sekolah Saham Benik Season 11. Jadi kita giveaway dulu nih, kita giveaway Sekolah Saham Benik Season 11. Jadi kita setiap live bakal giveaway kendaraan listrik, giveaway buku, giveaway SSB, giveaway emas. Giveaway emas 100 gram nih kata Lydia. Giveaway perak 500 gram, giveaway saham metal 15.000 lah. Saham yang bagus-bagus. Abang, oh ya nanti kita giveaway juga ya saham favorit kita nih buat 2026. Jadi beda yang 2025. Kalau 2025 lu udah tahu lah. Tapi saham yang 2026 ini menarik. Karena kita lihat minimal kita bisa untung 300% dalam 3 tahun. Om Ben ada acara di Semarang? Yes. Datang ya di Semarang. Acaranya hari Sabtu buat yang bisa. Saya mau yang hadiah motor listrik, Om. Oke. Kita bakal giveaway motor listrik kalau begitu. Oke guys, jadi kita stop dulu votingnya. Ada yang masih mau voting belum? Stop dulu deh ya votingnya ya. Nanti nggak jalan-jalan. Udah ya, jadi udah resmi 64% giveaway SSB season 11, 20% peringkat 2 giveaway emas. Jadi emasnya kalah nih sama Sekolah Saham Benix. Coba ya gue lihat ya. Kemarin sempat lewat. Oke guys, kita giveaway dulu. Giveaway Sekolah Saham Benix. Prak dirubah jadi 10 ons. Nanti biar pollingnya berubah. Oke, nanti kita rubah. Oke, nanti kita rubah guys. Dukun pijat masih ingat aja giveaway saham pas di Hotel Jambu yang Om Ben taruh kertas kode saham buat Room Boy Hotel, gimana kabar? Wih, udah naik tinggi bro. Coba kita cek ya.
Pasti ada yang tahu tuh kode saham apa. Saham Jambu Luwuk. Ada yang masih ingat nggak sahamnya apa? Tahun berapa itu ya? Tahun 2023 ya? Tahun berapa ya? Itu harga sahamnya masih di bawah 500 perak. Kemarin, ada yang inget nggak? Saham Jambu Luwuk. Iya, sahamnya Pak Rahmat. Ada yang masih inget nggak? Iya, saham jalan-jalan. Nggak ada yang tahu ya? Udah naik ratusan persen sih bro. Ayo om, giveaway, saya udah mau kerja. Oke guys. Oke, kita giveaway Sekolah Saham Benik season 11. Satu pemenang ya. Pertanyaannya jangan yang bisa dipakein AI. Jadi pertanyaannya mau berupa berhubungan dengan saham, ekonomi, investasi, atau di luar itu guys. Pertanyaannya gimana? Coba kalian yang tentukan. Pertanyaannya mau berhubungan dengan saham, ekonomi, investasi, atau di luar itu. Jadi yang umum-umum aja. Ada yang bilang drama Korea, ada yang bilang pertanyaannya terkait artis. Biar oligarki giveaway nggak menang terus om. Kita polling lagi aja ya guys. Tema giveaway yang sekarang, giveaway hari ini. Saham, ekonomi, itu yang umum saja. Oke guys. Yang Ibu RT bisa jawab nih kata Pitsari. Oke. Kayak yang ke timur 200 meter, ke barat 200 meter, gitu-gitu ya. Coba kita lihat. 35% umum. 19% ekonomi. Oke guys, isi dulu guys pollingnya guys. Batiknya Om Ben bagus, beli di mana bang? Ini batik tulis, ini custom bro. Batik tulis custom. Ini enak karena di sini pakai, bukan pakai kancing, pakai apa ini? Kayak pin gitu. Jadi tinggal kayak magnet.
Kayak gini nih. Kayak gini. Menurut gue unik sih batiknya. Jadi kalau lo mau buka nggak ribet, lu tinggal tarik gini aja. Ini kan kancing ya. Kalau gue mau buka nih, tinggal tarik ini. Ini kan nempel. Langsung buka. Enak. Ini batik yang dipakai hujan-hujanan di New York ya Om. Iya. Ini batik favorit gue bro. Ini gue udah 3 kali resize. 2 kali resize. Ini dari waktu berat gue 140 kilo, turun ke 120 gue resize, dari 120 turun ke 90 kilo, turun ke 100 kilo gue resize lagi, dari 100 kilo turun ke 90 kilo, 95 kilo gue resize lagi. Ini gue suka banget batiknya, batik tulis. Iya, bagus ya. Burung ini, burung burung merak sama mawar merah. Oke, ready ya guys. Kita mau giveaway nih. Sekolah Sambenix. Lagi seru nih Om, para penegak hukum Indonesia lagi adu mekanik kelas berat. By the way gue lucu juga nih. Kemarin kita ketemu sama investor-investor gede itu. Ternyata mereka perhatiin juga loh. Mereka punya data influencer-influencer yang dibayar buat bela-belain koruptor. Gue kaget, mereka tahu. Dia sebut profesor ini dibayar sekian berapa, influencer ini dibayar berapa, mereka belain koruptor ini, yang ini belain koruptor ini. Bulan depan pun mereka udah tahu loh. Jadi bulan depan bakal keluarin konten belain koruptor ini, harganya sekian. Ya seru juga nih. Mereka update juga loh soal itu. Tapi malu banget gak sih bro? Kasihan banget ya followernya ya. Jadi para pembela koruptor tuh makin masif nih di Indonesia. Ya lu tau lah yang hobi belain koruptor, dan itu bakal makin banyak. Terus gue tanya kenapa lu ngobrol-ngobrol itu kan, beberapa orang juga, karena mereka tahu gue tidak terima, karena mereka tahu gue ditawarin tapi gue tolak guys. Jadi dia tahu, gue tahu nih Om Benix lu ditawarin sekian ya, tapi lu tolak ya. Iya, kok lu tahu ya? Karena dia tahu siapa yang terima. Gila banget. Gila banget, dunia ini kecil banget bro. Dunia ini kecil banget. Gue sih sedih sih. Ada yang dibayar 300 juta. Ada yang dibayar, ada orang yang salah negosiasi ya. Dia followernya udah jutaan, tapi salah negosiasi. Dia cuma dibayar 800 juta buat belain koruptor yang korupsinya triliunan, lu bayangin. Sedih banget gue liat ini orang kagak ada harga diri banget. Orang korupsi triliunan, dia gadaikan dirinya buat duit 800 juta. Tapi dia pun salah nego. Karena ada yang followernya lebih banyak dari dia. Ada yang followernya lebih sedikit dari dia. Sama-sama juga disuruh belain di Instagram, itu ada paketnya tuh. Dia dapat 2M, hampir 3M. Dia harus belain di Instagram 2 kali, dalam bentuk Insta Story, Insta Posting, Insta Feed kali ya mungkin, sama YouTube video gitu. Dia dapat hampir 3M lah.
Padahal followernya lebih sedikit dibandingkan yang terima duit 800 juta itu. Bagus nggak bukunya Richest Man in Babylon? Keren ya, filosofis ya. Tapi masih membumi buat kita konsumsi. Richest Man in Babylon itu tokoh utamanya namanya Arkad. Itu bukti gue memang baca yang gue rekomendasikan sama lu. Dan itu bagus buat anak-anak SMA, SMP, SMA. Gue rekomend buat baca itu. Oke guys, kita mulai ya giveaway ya. Economic Hitman bagus. Ya, gue udah pernah ngobrol sama orangnya langsung tuh. Economic Hitman. Literally orang yang ngasih duit. Dia kasih duit ke mantan presiden Kazakhstan. Ngeri nih orang. Oke ya. Minyak naik lagi Om ke 74. Oke ya. Ternyata polling menunjukkan pertanyaannya berhubungan dengan investasi. Oke ya. Ya, gue lagi ngetes nih di AI. Pertanyaannya dia bisa jawab apa enggak? Pertanyaan gue lagi gue tes nih di AI. Oke guys. Dirjen minggu lalu pakai AI dihapus sistem tuh si Gaming. Pertanyaannya kayak hiring aja Om.
Oh, kelihatan dari kacamata ya. Ngeri banget loh Jamiruyo. Oke ya, ini pertanyaan yang simple guys. Sekolah Sambenix season 11. So, ready ya? Kita bakal tanya sekarang. Pertanyaannya, oke ya, udah tes dulu ya. Jadi pertanyaannya nggak bisa dijawab sama AI. Eh, My cloud is ready. Alfian Rahman tuh udah pakai cloud. Oh iya, oke guys, buruan ya, ada yang mau ke WC tuh. Oke, pertanyaannya kita yang simple aja. Jadi gue berulang kali pernah bilang ya, karena kan ini pertanyaannya hasil polling nih, sesuai hasil polling pertanyaan berhubungan dengan dunia saham atau investasi. Jadi pertanyaannya berhubungan dengan saham atau investasi. Karena pertanyaan umum kalah ya. Tadi padahal gue mau nanya sebutkan 5 nama-nama seafood di Indonesia. Tapi karena pertanyaannya kalah, cuma 29% yang isi polling, kita ganti pertanyaannya adalah ini banyak yang suka terjebak. Siapa orang yang pertama kali mengajarkan filosofi investasi saham? Buy when there is blood on the street. Siapa orang yang mengajarkan filosofi saham buy when there is blood on the street? Banyak yang kejebak nih. Banyak yang kejebak nih. Banyak yang kejebak. Yang intinya adalah beli investasilah justru ketika market crash. Investasilah justru banyak orang yang ketakutan. Ada yang bilang Charlie Munger, salah. Ada yang bilang Warren Buffett. Warren Buffett yang mempopulerkan, itu betul. Tapi bukan dia yang ngajarin pertama kali, dia juga belajar dari orang. Jadi bukan Charlie Munger, bukan Warren Buffett. Jadi investasilah Newman.
Kata si Berjan, bukan, itu kawannya si Benjamin Graham, bukan Benjamin Graham juga. Jadi Warren Buffett itu dapat ilmu itu dari Benjamin Graham. Tapi Benjamin Graham tidak dapat ilmu itu sendiri, dia dapat ilmu itu dari orang lain juga. Bukan Sarwenda ya, tadi ada yang bilang Sarwenda. Jadi banyak yang terjebak nih, karena banyak yang bilang Benjamin Graham, Warren Buffett. Yang benar adalah, coba ya, salah, Rockefeller salah, ya, ya, oke, Peter Lynch salah, Peter Thiel, Peter Thiel salah. Gue lagi nge-scroll nih bro. Coba ya, agak lebih spesifik ya. Coba ya. Yang bener Mr. Fury bro. Gue udah scroll, yang bener adalah Mr. Fury. Bukan Lionel Messi, bukan Oppenheimer, bukan David Dodd, bukan LKH. Yang bener adalah Mr. Fury. Oke guys, gue udah scroll nih. Pak Ben, aku jawab duluan, kata si Febriananda. Enggak, Febriananda kamu nomor 2 jawab. Yondra Adi Purnomo, John D. Rockefeller, bukan. Banyak orang bilang dia, tapi bukan. John D. Rockefeller juga belajar dari orang lain. Buy when there is blood in the street, even if the blood is your own. Ngeri ya. Jadi justru dia beli, kata-katanya even beli ketika ada blood, banjir darah di jalan. Bahkan ketika yang banjir itu darah lu sendiri. Maksud dia adalah portofolio lu lagi minus, terus market crash, yang lu harus lakukan apa? Bukan panik. Bahkan ketika yang lagi berdarah itu adalah darah lu sendiri, ya lu harus belanja lagi. Bikin hoax Inggris kalah perang dari Perancis buat serok bawah. Hebat ya. Dukun pijat Mr. Fury umurnya udah 100 tahun, makanya soal sejarah dia paham. Nih, Ananda, gue foto ya. Jadi biar ada buktinya. Ya udah kegulung bro. Sorry udah kegulung Ananda. Udah tergulung. Tapi yang pertama jawab Mr. Fury. Beda beberapa detik sama dia Ananda. Kayaknya next time jangan pakai YouTube ya. Kalau YouTube kegulung bro. Lydia Sare, berarti benar RC ya? Iya. Lydia Sare sempat lihat ya? Mr. Fury jawab duluan. Jadi banyak orang yang bilang buy when there is blood in the street itu yang bilang sih ada yang bilang Benjamin Graham salah, ada yang bilang Rockefeller salah, ada yang bilang Charlie Munger salah, Warren Buffett salah. Mereka semua itu terinspirasi guys, karena mereka baca buku sejarah yang mengajarkan investasi. Jadi yang ngajarin itu the godfather of dunia kapitalisme. Yang ngajarin itu adalah Rothschild. Perisai merah itu bro, Rothschild itulah yang pertama kali ngajarin itu. Beratus-ratus tahun yang lalu. Itulah yang namanya non-state actor. Lebih powerful dibanding negara manapun.
Lah kok Benix berani bilang? Or it will be like Instagram. Udah ratusan tahun. Jadi wajar aja kayak negara Indonesia umurnya berapa, 100 tahun juga belum ada. Ini non-state actor ini udah dari beratus-ratus tahun lalu. Negara aja ngutang sama dia, bro. Lu bayangin. Negara ngutang sama dia. Ngeri nggak, bro? Negara aja bisa ngutang sama dia, bro. Jadi se-powerful apa, guys? Lebih tua dibanding negara kita. Ngeri ya? Negara aja bisa ngutang sama dia, lu bisa bayangin, bro, se-powerful apa. Congrats ya buat Mr. Fury ya. Tolong hubungin admin kita ya. So, kamu dapat hadiah Sekolah Saham Benix Season 11 senilai 12 juta rupiah. Minggu depan kita bakal giveaway lagi. Berarti kalau emasnya dinaikin ya. Kita giveaway lagi yuk, sekali lagi yuk. Kita pindah dulu ke member only. Ya, kita pindah ya. Ini lagi switching. Kalau ada waktu kita bahas tuh, kalau tertarik filosofi yang sangat penting itu, apalagi di era Indonesia sekarang ya, market crash di mana-mana gitu. Itu filosofi yang sangat valid. Gila nggak sih? Itu lahir di tahun 1800 kalau gue nggak salah, filosofi saham itu. 1800 Indonesia belum ada tuh. 1800. Iya. Eranya perang Napoleon. Kalau ada waktu kita bikin bikin videonya ya. Pernah ya kita bikin videonya tahun 2024 ya. Nanti kita bikin videonya deh, video khusus. Bahas Om biar nyali naik ya. Biar kayak Invisible Hand ya. Ketika dia berdarah-darah justru dia tambah cuan. Dan terbukti betul. Dia justru tambah cuan ketika portofolio dia minus, dia justru tambah cuan. $1.800 kita masih kerajaan kayak. 1.800 kita masih kerajaan. Ottoman, iya lu bayangin ya, kekaisaran dinasti Ottoman aja bisa bubar, bro. Ottoman, bro, yang wilayah kekuasaannya itu dari Turki, Arab Saudi, Irak. Bayangin, bro, berapa negara jadi satu tuh di bawah Ottoman itu aja bubar gara-gara The Invisible Hand. Ngeri banget ya. Iya, kita suka anggap remeh ya, non-state actor ini kita suka anggap remeh. Karena kita sibuk kalau di level daerah ya, kita cuma diadu domba misalkan wakil bupati sama bupati. Atau diadu domba bupati sama kepala dinasnya. Atau sama ormas-ormas di sana, atau sama partai politik. Nah, itu level yang receh-receh lah di bawah.
Nah, dalam konteks yang lebih tinggi, kita misalkan Indonesia diadu domba sama Malaysia, ganyang Malaysia apa segala macam. Lu udah tau lah yang untung siapa sih gitu. Dalam konteks yang lebih tinggi lagi, berarti ada yang lebih di atas negara lagi. Jadi ya non state actor ini yang jauh lebih powerful, jauh lebih gesit. Om selama jadi manusia kelihatannya diadu domba akan tidak terelakkan. Ya nggak bisa lah. Bahkan ketika lu jadi kayak negara yang otokratik ya, atau